Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 144 sampai 146, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak lengah terhadap perbuatan manusia. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz Ali Nurdin, silakan cantumkan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Langsung saja kami persilakan Bapak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan kaji kita dan sekarang sudah berada di surah Al-Baqarah ayat yang ke-144 yang tadi kita berikan judulnya yaitu Allah tidak lengah atas perbuatan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la'ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin 'amma ya'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat ini dimulai dengan pernyataan bahwa kami melihat wajahmu wahai Nabi sering menengadah ke langit. Apa yang dimaksud dengan ungkapan ini? Ini masih berkaitan dengan kisah ataupun kandungan di ayat sebelumnya, yaitu tentang seputar pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kita ingin sedikit ulas kembali ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang diperintahkan untuk berhijrah, beliau itu diperintahkan untuk berpindah kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai kemudian ketika beliau sampai di kota Madinah, maka kiblat itu masih ke Masjidil Aqsa kalau beliau sholat. Nah, harapannya adalah dengan berpindah ke arah Masjidil Aqsa, kaum Yahudi dan Nasrani ahli kitab yang saat itu cukup banyak menjadi penghuni penduduk kota Madinah, mereka akan dengan senang hati, sukarela menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian ternyata apa? Harapan itu bertepuk sebelah tangan. Tidak tercapai. Bahkan yang ada justru mereka merongrong, memusuhi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang puncaknya adalah terjadi apa yang disebut sebagai perang Ahzab. Mereka ahli kitab kaum Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa itu kemudian bersekutu dengan orang-orang musyrik Mekah untuk memerangi kaum Muslim dan Nabi Muhammad SAW. Nah, jauh sebelum peristiwa itu, maka Rasulullah seringkali, wah kalau begitu, kayak ini strategi ini nggak cocok ini, nggak bagus ini. Maka beliau sering menengadah ke langit. Menengadah ke langit maknanya adalah memohon kepada Allah.
Ya. Kiranya apa? Kiblat itu dikembalikan ke arah Masjidil Haram. Ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa dalam teks ayat itu tidak selalu dipahami dengan letterlek, tekstual. Tapi makna kandungannya apa, begitu ya. Dan itu banyak. Dalam agama bukan hanya ayat Al-Quran. Demikian juga hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dalam konteks ini dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas kerentek hati setiap manusia. Kerentek itu apa ya? Bahasa hati. Bukan kretek ya. Kalau kretek itu jembatan. Karena kerentek itu bahasa kalbu. Apa yang menjadi sesuatu yang terbetik dalam diri manusia itu Allah tahu. Maka tadi penutup ayatnya kan dikatakan Allah tidak lengah atas perbuatan mereka, atau perbuatan manusia. Nah, demikian juga di ayat-ayat yang lain kita temukan doa itu tidak harus dalam bentuk ucapan lisan memohon sesuatu. Karena bahasa hati pun Allah juga sudah tahu, sudah paham. Allah Maha mengetahui begitu. Ya, karena apa? Allah tidak lengah dari perbuatan manusia. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lahirkan, dan apa yang kita simpan, Allah tahu itu. Maka bagi sebagian saudara kita yang seringkali terlalu berisik ya mempersoalkan cara doa gitu, itu sikap yang enggak bijaksana. Ya kan? Jangankan dengan bahasa lisan, dengan bahasa apapun, ya kan? Seandainya kita berdoa dengan bahasa kita pun ya Allah Maha tahu. Yang penting kalau kita doa pakai bahasa Indonesia, jangan memang dikatakan oh ini Rasulullah kan ngajarinya pakai bahasa Indonesia, oh, jangan, itu ngawur namanya gitu. Tapi Allah tahu apa yang kita mohonkan dalam hati kecil kita. Mari kita lihat ayat yang lain. Surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 284. Allah berfirman di ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, apa yang kamu nampakkan dan apa yang kamu sembunyikan Allah mengetahuinya dan nanti akan meminta hisab perlakuannya. Itu. Sehingga kemudian dari ayat ini kita pahami tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Keyakinan kita seperti ini Bapak Ibu akan menghantarkan kita menjadi manusia bijaksana. Hati-hati dalam hidup. Karena apa? Apapun yang kita lakukan Allah Maha tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Mungkin tersembunyi dari istri kita ya, dari Allah nggak tersembunyi gitu. Maka serapat apapun nyimpen sesuatu yang negatif, buruk atau aib oleh manusia gitu ya. Termasuk misalnya HP-nya 2, yang satu passwordnya itu simpan betul, mandi pun dibawa misalnya kira-kira gitu, supaya tidak ketahuan orang rumah misalnya gitu. Orang rumah itu kan maksudnya istri. Jadi kalau usia pernikahan sudah lama itu biasanya buat istri itu orang rumah. Nama HP-nya itu orang rumah. Kalau baru nikah itu Hane, kira-kira gitu, baby itu baru nikah itu. Kalau sudah 5 tahun itu judulnya orang rumah. Jadi kalau telepon siapa? Orang rumah, itu istri itu. Kira-kira begitu ya. Enggak, ini bukan pengalaman gitu ya. Baik itu. Baik. Iya. Nah, itu apa namanya itu saya katanya paling nonton layangan putus ya kira-kira itu. Enggak tahu saya layangan putus itu apa ini. Ya tahu judulnya juga karena dari istri yang suka nonton ternyata kira-kira gitu. Kayak nonton apa sih Bu? Ini pakai bahasa Arab loh. Wah, yang ngerti bahasa Arabnya katanya gitu. Belajar bahasa Arab. Baik. Kita ambil contoh lain misalnya surah 3 Ali Imran ayat yang kelima. Allah berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama', huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Iya, bagi Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi
ya, di langit dan di bumi. Semuanya nampak jelas begitu ya. Nah, tidak ada yang tersembunyi itu berarti nggak ada bedanya sama sekali antara yang lahir atau yang tersembunyi. Kalau kita kan jelas beda. Kita nggak bisa mengerti sesuatu yang tersembunyi, yang gaib. Itu buat kita rahasia. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Maka sekali lagi seharusnya kita bersungguh-sungguh untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga ucapan dan sikap kita, terlebih dia seorang Muslim, untuk apa? Untuk kemudian sedapat mungkin kita berada di rel yang benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada ponakan beliau yang bernama Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Beliau katakan apa? Jagalah Allah di saat sepimu, niscaya Allah akan menjaga kamu di saat ramai. Artinya di saat kita sedang sendirian, kita merasa sedang tidak ada yang melihat, kita tetap menjaga hak-hak Allah, kita tetap menjaga seakan Allah selalu mengawasi kita. Kesadaran seperti itulah niscaya kita di keramaian, di saat kita sedang bersama orang banyak, Allah akan tetap menjaga diri kita. Ini salah satu makna pentingnya dari sikap ini. Baik. Kemudian bahwa Allah termasuk mengetahui doa-doa kita. Ini dalam Al-Quran kita temukan doa para nabi itu maka terkadang tidak dalam bentuk sesuatu permohonan langsung yang verbal, minta sesuatu tidak. Tapi terkadang dengan bahasa isyarat tertentu. Tapi Allah lihat ini doa nih, maka aku kabulkan. Kira-kira begitu. Mari kita ambil contoh ya, surah nomor 21. Surah 21 itu namanya surah Al-Anbiya, ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ini tentang Nabi Ayyub alaihissalam, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadz-dzur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Ya Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit. Nabi Ayub mengatakan, ya Tuhan, aku sakit. Engkau Maha Penyayang. Maksudnya apa ini? Doa minta supaya diberi kesembuhan. Tapi beliau tidak mengatakan, ya Tuhan, sembuhkan aku. Enggak. Tapi hanya mengatakan sebuah pengakuan, ya Allah, aku sakit. Engkau Maha Penyayang. Nah Allah Maha tahu, maka kemudian mengatakan, kukabulkan doamu, wahai Ayub. Nah, itu ayat 84-nya itu, dikatakan begitu. Lanjutannya ya Pak ya, 84 ya Pak. Ya. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Iya, maka kemudian Allah menyatakan kami kabulkan doanya. Ini sekedar contoh, dan itu banyak hal-hal yang berkaitan dengan doa para nabi, Bapak Ibu, yang diabadikan dalam Al-Quran, yang substansinya adalah memohon kepada Allah, namun tidak menggunakan redaksi verbal, yaitu apa? Memohon sesuatu. Demikian juga misalnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Meskipun juga tidak sedikit para nabi yang langsung berdoa memohon kepada Allah dengan redaksi permohonan. Misalnya Rabbana walamna anfusana, Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tu'akhidna. Cukup banyak juga. Tapi intinya apa? Aneka macam redaksi dan konteks doa yang Allah ajarkan melalui para nabinya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan pengetahuan sangat tidak terbatas. Baik. Termasuk kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Allah menjanjikan setiap orang yang berdoa pasti akan dikabulkan sepanjang dia sungguh-sungguh dalam berdoa. Ya, sepanjang Allah melihat ada kebaikan bagi hamba yang berdoa tersebut, maka Allah akan kabulkan. Allah tidak akan menyia-nyiakan doa setiap hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjadikan hambanya itu kecewa karena tidak memberikan sesuatu yang baik atasnya. Janji Allah apa? Kita lihat surah nomor 40, ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman,
Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Iya, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ini salah satu bentuk janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bersungguh-sungguh berdoa. Nah, tugas kita itu hanya setulus hati berdoa. Bahwa domainnya Allah mengabulkan, jangan dipikirkan. Kesalahan manusia itu kan ngikut memikirkan domainnya Allah. Gitu ya. Saya ulangi ya, tugas kita itu hanya berdoa dengan sungguh-sungguh. Tentang mengabulkan itu domainnya Allah. Kita jangan intervensi untuk masuk mengikuti ataupun campur tangan dengan wilayahnya Allah Subhanahu wa taala karena nggak nyampe. Ujungnya apa? Kita mungkin akan terkena godaan nanti putus asa, nanti berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, kenapa doaku nggak terkabul misalnya, kira-kira begitu dan seterusnya. Padahal seandainya kita tidak memikirkan tentang dikabulkan doa atau tidak, berdoa itu sendiri nilainya sudah ibadah. Saya ulangi, berdoa itu sendiri nilainya sudah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlepas nanti dikabulkan atau tidak, doa itu sendiri adalah kata Rasulullah dalam sabda yang mengatakan apa? Ad-du'a muhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah kita. Baik. Kemudian kita lanjutkan, masih di ayat utama kita ini, maka kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi dengan memindahkan kiblat. Ya, mengabulkan doa Nabi dengan memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sebetulnya pemindahan ini bukan berarti Allah kemudian misalnya menganggap Masjidil Aqsa itu sesuatu yang tidak layak, bukan sama sekali Bapak Ibu. Karena hanya ada 3 masjid yang diabadikan di Al-Quran yang itu merupakan tempat suci yang disyariatkan untuk kita kunjungi. Yaitu apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 3 masjid inilah kata Rasulullah itu usahakan kalau tidak ada kesulitan, tidak ada pandemi seperti ini, dimungkinkan berkunjunglah. Maka menjadi satu tempat yang disyariatkan, masyru' untuk kita kunjungi ketiga masjid ini. Gitu ya. Nah, berpindahnya itu apa? Salah satunya pasti ada hikmahnya. Maka di antara hikmah terpenting dari berpindahnya Masjidil Haram kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram adalah untuk menyatukan kembali umat ini. Ya kan? Maka kemudian siapapun kita dari arah manapun ketika kita melaksanakan sholat, syarat sah sholat itu adalah mengarah ke kiblat Masjidil Haram. Itu yang dimaksud ayat ini. Nah, salah satu hikmah utama persatuan. Dan inilah yang menjadi sangat penting Bapak Ibu, pesan agama yang sangat penting menjaga persatuan. Mari kita lihat surah nomor 3 ayat 103. Allah berfirman di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hafratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat. Ya, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Ini saya kira satu perintah agama yang tegas, Bapak Ibu, namun seringkali diabaikan oleh umat Islam. Di mana memang ada golongan sekelompok kecil dari umat ini yang sangat seringkali berisik karena sibuk untuk menghakimi kelompok lain yang tidak sepaham. Ya. Mungkin atas nama pemahaman yang dianggap paling benar, terus mereka sibuk untuk menyalahkan kelompok lain. Kalau Bapak Ibu ketemu model pemahaman seperti itu, hindari. Karena itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena apa?
kita harus hindari karena perintah untuk menjaga persatuan, menjaga persaudaraan. Toh semua yang disebut Muslim kan rukun Islamnya ya sama, rukun imannya ya sama. Hanya berbeda pada aspek-aspek kecil-kecil, persoalan khilafiyah, persoalan yang bukan prinsip gitu ya. Dan itu pun karena ada perbedaan cara pandang, semestinya itu tidak menjadikan hubungan persatuan persaudaraan kita menjadi kendor. Tapi realitasnya seringkali kita dapati. Maka kalau ada narasi yang seringkali mungkin atas nama kelompok atau menyebut diri pemahaman paling benar dan kemudian sibuk menyalahkan, ini harus kita hindari. Harus kita jauhkan dari umat ini. Karena apa? Tidak membutuhkan model pemahaman yang seperti itu. Yang kita butuhkan adalah pemahaman yang menyatukan kita, yang menguatkan kita, mengeratkan kita, supaya apa? Supaya tujuan kita beragama ini tercapai, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita bahagia dunia, bahagia di akhirat. Mungkinkah kita bisa bahagia kalau di antara kita saja sering cekcok, hanya urusan yang nggak penting-penting gitu ya? Baik, mari kita lihat lagi ayat 105, surah 3 105. Allah berfirman apa? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Iya, janganlah kamu menjadi orang yang suka bercerai-berai, berselisih setelah jelas, kira-kira begitu ya, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita ini diikat oleh satu kesamaan prinsip beragama, rukun iman kita sama, rukun Islam kita sama, syariat kita yo sama. Kalau mau ditambah kiblat kita ketika sholat yo sama, bacaan sholat umumnya sama, gerakannya sama. Yang beda kan misalnya hal-hal yang kecil-kecil. Maka sekali lagi tidak sewajarnya kalau kemudian itu memicu perpecahan, memacu permusuhan, harus dihindari. Na'udzubillahi min dzalik. Karena sekali lagi kalau antar ahlul tauhid, antar muslim itu kemudian saling bermusuhan, ya, saling membunuh, tidak ada yang disenangkan kecuali setan. Gitu. Yang ditunggu setan itu kan kondisi keadaan di mana kita saling bermusuhan. Karena pintu setan masuk menggoda manusia itu kan musuhan, agar manusia itu selalu musuhan. Maka pesan Allah apa? Hati-hati kamu bicara ya. Usahakan jangan provokator, jangan provokatif. Karena apa? Kalau sampai menimbulkan permusuhan, setan yang akan tepuk tangan. Dia akan bikin status yes. Kira-kira begitu kalau kita musuhan itu. Kita lihat surah 17 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qul 'ibadi yaqulu allati ahsan inna syaitan yanzaghu bainahum inna syaitan kana lil-insani 'aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hamba, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh nyata bagi manusia. Iya, sungguh setan suka menimbulkan perselisihan. Karena apa? Dendam sejarahnya, dendam turunan yang nggak berhenti sejak zaman moyang kita Adam alaihissalam. Itu masalahnya. Maka berharap agar setan itu berhenti menggoda, berharap agar setan itu tobat, itu sama dengan berharap unta masuk ke lubang semut atau lubang jarum. Itu mustahil. Ya kan? Jangan pernah kita berharap agar setan berhenti menggoda manusia. Juga jangan pernah berharap agar setan kemudian putus kapok, tidak ada. Maka satu-satunya cara kita apa? Memohon perlindungan kepada Allah dan berikhtiar sungguh-sungguh agar kiranya kita dapat dijaga dari godaan setan sehingga dapat terus menguatkan persaudaraan kita, persatuan kita. Bagaimana caranya? Petunjuk Al-Quran mengatakan salah satunya adalah dengan menyadari kita ini berasal dari keturunan yang sama. Itu surah nomor 4, surah An-Nisa ayat pertama Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. A'udzubillahi minasyaitonir.
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Iya, kita berasal dari keturunan yang sama. Maka manusia di Al-Quran juga terkadang disebut dengan panggilan ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Karena kita berasal dari keturunan yang sama. Bahwa meskipun kita berasal dari keturunan yang sama, faktanya kemudian kita berbeda-beda. Berbeda suku bangsa, warna kulit, dan bahasa. Itu semuanya adalah ketetapan Allah. Tidak ada pilihan bagi manusia itu. Maka bukan perbedaan-perbedaan itu menjadi salah satu faktor kemuliaan manusia, tapi ketakwaannya. Ini salah satu cara berpikir Allah Subhanahu atau berpikir narasi Al-Qur'an begitu, Bapak Ibu. Tidak akan melekatkan, mengaitkan, menisbahkan kemuliaan hidup itu pada aspek-aspek yang memang itu sudah merupakan ketetapannya. Misalnya karena nasab atau keturunan, misalnya karena suku bangsa tertentu, misalnya karena warna kulit tertentu. Enggak. Karena kalau kemudian itu yang menjadi ukuran kemuliaan, sungguh tidak adil, wong kita nggak bisa milih. Kenapa si fulan ditetapkan sebagai misalnya anggota bangsa itu, nasab keturunan itu, nggak bisa. Nah, Allah Maha adil, maka mengatakan apa? Kemuliaan bukan nisbat kepada bangsa, warna kulit, bahasa, nasab tertentu, tapi kepada ketakwaan. Dan kalau itu berarti hak setiap orang. Mari kita lihat surah 49 ayat 13. Surah 49 ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. A'udzubillahi minasyaitonir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Iya, sungguh yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Baik. Berikutnya Bapak Ibu, dalam ayat ini kemudian ketika melihat bahwa akhirnya Allah memindahkan atau meminta untuk dipindahkannya kiblat Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, maka kemudian sekelompok ahli kitab, ya orang-orang Yahudi dan Nasrani sebenarnya sudah meyakini bahwa perpindahan kiblat itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di ayat ini, sungguh orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan. Pertanyaannya, sudah tahu itu dari Allah, kenapa mereka tolak? Nah, kan gitu. Mereka yakin ini benar dari Tuhan nih, tapi kenapa mereka tolak? Ya itulah kenapa mereka kemudian disebut sebagai kelompok ahli kitab yang menyimpang. Karena apa? Tindakan mereka sering bertentangan dengan keyakinan mereka. Itu. Sehingga kemudian mereka dikecam itu salah satunya karena mengingkari hati nuraninya. Padahal mereka tahu kebenaran itu. Mari kita lihat surah 27 ayat 14. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulma wa 'uluwa. Anzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya, mereka mengingkarinya karena dua sebab, kezaliman dan kesombongan. Padahal mereka, hati kecil mereka mengakui dan mengerti kebenaran itu. Pertanyaannya kemudian, kenapa hati kecil mereka kok nggak bohong? Kira-kira gitu. Kok selalu, maka disebutnya hati kecil itu dalam bahasa Indonesia juga sering disebut dengan istilah hati nurani. Nur artinya apa? Nur, cahaya. Hati nurani berarti hati setiap orang itu bersifat cahaya.
cahaya, nur. Maka ada orang namanya Nurdin. Nah, itu artinya cahaya agama. Nggak usah dicatat yang ini ya, dicatat juga nggak usah yang ini. Artinya apa? Artinya bahwa setiap orang dianugerahi oleh Allah satu fitrah kebaikan. Dan itulah yang kemudian sesuai dengan agama ini. Mari kita lihat surah nomor 30 ayat 30. Surah 30 ayat 30. Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fattara an-nasa 'alaiha la tabdila khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, dengan fitrah hati nurani atau hati kecil, qalb hati manusia itu, maka Bapak Ibu, kenapa Rasulullah SAW itu bisa menjadi tolok ukur satu nilai itu kebaikan atau tidak? Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Wabisah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan albir, kebajikan itu, atau al-ithmu, dosa itu? Nabi kemudian memberikan jawaban bahwa albirru matma'anna ilaihil qalb wa matma'anna ilaihin nafs. Kebaikan itu kalau hatimu tenang, jiwamu damai, mengerjakannya, itu namanya kebaikan. Sebaliknya yang disebut dosa wal ithmu mahaka fi sadri wa taraddad wa karihta ayyatli'a alaihin nas. Kalau kamu kerjakan itu, hatimu menjadi gelisah. Dan kamu tidak suka kalau orang lihat apa yang kamu lakukan. Itu namanya perbuatan dosa. Jadi ukuran kita apa? Istafti qalb, tanya nurani kita Bapak Ibu. Sekiranya kita belum mengetahui tentang apakah ini ada larangannya enggak ya, yang saya lakukan ini di ayat maupun hadis. Maka yang pertama kita lakukan apa? Tanya hati nurani kita. Kalau kita merasa kok nggak enak, gelisah gitu ya, maka itu hindari, itu dosa itu. Contoh kecil misalnya kita melakukan sesuatu yang diam-diam ternyata hati kita kok merasa deg-degan gitu, jangan-jangan ketahuan orang. Wah itu nggak usah cari ayat hadisnya lah, itu pasti sesuatu yang negatif itu, segera hindari. Karena kalau itu kebaikan, maka di sini juga karena setiap orang mengetahui, setiap orang diberikan fasilitas hati nurani seperti itu, akhirnya kita bisa memahami apa yang disebut nilai kebaikan universal. Gitu ya. Dan itu ada titik temunya. Maka agama apapun ya beda dari sisi akidahnya, beda dari sisi syariah ibadahnya, tapi pasti dari sisi nilai-nilai moral yang universal itu ada titik ketemunya. Karena manusia sama, yaitu diberi anugerah berupa hati nurani. Baik. Kita lanjutkan. Maka kemudian ayat tadi ditutup ya di ayat 144 itu pernyataan Allah tidak akan lengah dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya apa? Tidak lengah itu akhirnya akan nanti memberikan balasannya. Tidak lengah itu berarti mengetahui kemudian mencatatnya dan kelak akan mendapatkan balasannya orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang kemudian akan melenggang bebas gitu kalau di akhirat kalau memang selama hidupnya telah berbuat kesalahan. Di sini juga menguatkan kita agar kita bersikap bijaksana. Misalnya ya, kalau ada orang yang jahat sama kita, gitu. Ingat Allah tidak tidur. Allah tidak tersentuh oleh ngantuk apalagi tidur. Berarti apa? Seandainya belum mendapatkan keadilan di dunia berupa hukuman, jangan kita khawatir orang itu nggak akan dibalas oleh Allah. Karena apa? Yang justru berat kelak nanti di akhirat. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan pasti Allah memberi balasan. Sebaliknya setiap amal perbuatan jahat yang dilakukan seseorang ya pasti Allah akan memberikan balasan. Dan balasan itu nggak akan salah alamat begitu. Kita lihat surah 41 ayat 46 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri.
dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Iya, baik. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu di ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini juga masih kelanjutan tentang seputar orang-orang ahli kitab, ya. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm innaka idzal laminal zalimin. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Iya, pada akhirnya ini semacam apa? Semacam khulasah, semacam natijah, kesimpulan gitu ya, untuk membesarkan hati Nabi. Karena Rasulullah sangat bersedih ketika orang diajak untuk mengikuti perintah Allah, untuk beriman, untuk beribadah, kok mereka menolak. Itu Nabi sangat sedih. Saking besarnya kasih sayang Rasulullah kepada umat manusia begitu. Beliau sedih sekali. Maka ayat ini sebetulnya untuk menguatkan Nabi. Dengan cara apa? Mengingatkan, wahai Nabi, kamu sudahlah, tidak usah berlebihan berharap mereka supaya mengikuti kiblat kamu. Tidak usah berlebihan berharap supaya mereka beriman kepada risalah yang aku turunkan kepadamu. Nggak usah berlebihan kamu berharap supaya mereka kemudian pada akhirnya menerima dakwahmu. Udah. Itu hanya akan mengecewakan kamu. Dan itu memang di ayat yang lain juga ditegaskan Bapak Ibu. Sampai-sampai Allah itu menegur Rasulullah dengan cara begitu. Hampir-hampir kamu itu mencelakai dirimu wahai Nabi. Ya, kita lihat surah nomor 18. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-8. Maaf, ayat yang ke-6. Allah berfirman di ayat ini, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa." Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Iya, hampir-hampir wahai Nabi, engkau akan mencelakai dirimu sendiri karena bersedih hati. Karena mereka kemudian menolak untuk mengikuti seruan kamu, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengingatkan Nabi agar kemudian tidak melakukan hal atau sikap seperti itu, karena memang tugas Nabi hanyalah untuk menyampaikan. Tugas Nabi hanyalah untuk memberi kabar gembira bagi orang beriman dan memberi peringatan bagi yang durhaka. Selebihnya sudah. Orang mau terima atau tidak bukan lagi wilayah domainnya manusia, termasuk bukan lagi wilayah Nabi. Ya, termasuk apalagi kita. Maka tugas kita ya hanya menyampaikan saja. Untuk kebaikan-kebaikan selebihnya tidak boleh memaksa. Nah, terkadang persoalannya ada sebagian saudara kita yang ada terkesan memaksa agar kita mengikuti pemahamannya. Karena kalau enggak kamu sesat, nah itu masalah. Gitu ya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya sikap kita itu ya kemudian saling menghargai. Silahkan kita meyakini pemahaman masing-masing, kelompok masing-masing, termasuk yang beda agama ini ya. Pada akhirnya kita kemudian ya sudah, kita menjalani hidup ini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan sampai kemudian kita bersikap fanatisme yang berlebihan. Apakah tidak boleh beragama itu fanatis? Boleh, bahkan harus. Setiap orang beragama harus fanatik. Cuma yang nggak boleh itu fanatisme yang berlebihan. Yaitu apa? Fanatisme yang menjadikan orang tersebut berlebihan untuk merendahkan, menyalahkan pemahaman dan keyakinan orang lain. Itu yang tidak boleh. Karena memang dalam kita beragama ini ada prinsip-prinsip yang harus kita yakini tanpa keraguan. Itu sisi dalam kita. Ya, mari kita lihat contohnya misalnya dalam prinsip akidah. Ini Allah berfirman di surah nomor 3 Ali Imran ayat 85. Allah berfirman apa? Wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima.
dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ya, ini prinsip dasar setiap orang beragama, apalagi termasuk Islam yang mengatakan yang mencari agama selain Islam tidak diterima. Itu firman Allah yang tidak perlu harus ditafsirkan yang dalam karena kita mendengar langsung bisa paham, gitu kan? Nah, ini kalau kita belajar tentang pembagian ayat namanya ayat muhkamat ini, ayat yang sangat jelas lah. Tidak perlu dengan tafsir yang macam-macam. Gitu ya. Tapi meskipun Allah menegaskan prinsip ini, di ayat yang lain Allah juga kemudian mengajarkan sebuah etika bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama. Mari kita lihat surah nomor 6 Al-An'am ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Iya, ayat ini jelas mengatakan bahwa jangan kamu mencaci maki Tuhannya orang lain. Meskipun menurut kita salah. Bayangkan Bapak Ibu ya. Terhadap Tuhannya orang lain yang meskipun menurut keyakinan kita salah pun kita dilarang untuk menjelekkannya, memakinya, menyalahkannya. Karena alasannya apa? Kalau dia mendengar akan membalas mencaci maki Tuhan kita. Alasannya apa? Setiap orang menganggap benar keyakinannya. Setiap orang memandang benar pemahamannya. Maka kalau tadi kita simpulkan ya, orang menganggap benar keyakinan pemahaman itu nggak salah, boleh saja. Yang salah kalau kemudian suka menjelekkan keyakinan orang lain. Itu kan sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Pasti akan menimbulkan tadi di awal, menimbulkan masalah gitu ya. Kalau sampai kita hobi menyalahkan orang lain. Keyakinan beragama itu kan seperti halnya apa itu? Ya kita milih pasangan hidup lah. Milih istri, milih pasangan hidup. Nggak boleh orang kok menjelekkan istri orang, nggak boleh. Oh dia yang jalani kok, ya toh. Sebaliknya juga nggak boleh menjelekkan suami orang, jangan. Kenapa dia menikah sama dia itu urusan masing-masing udah. Biarkan dia menjalani, wong dia bahagia kok. Sama menurut kita bahwa orang non Muslim itu apapun agamanya menurut kita salah, dia udah yakin lah piye. Maka agama mengatakan jangan kamu caci maki Tuhannya orang lain. Ini saya clear ya, saya kira sangat jelas itu. Maka lakum dinukum waliyadin itu sangat jelas. Lakum dinukum waliyadin. Nah, di sini kemudian kalau toh pada akhirnya kita diperintahkan untuk bekerja sama, tentu bukan dalam aspek akidahnya, bukan dalam aspek ibadah, karena itu berlaku lakum dinukum waliyadin, tapi dalam aspek sosial, dalam aspek kemanusiaan, dalam aspek hablum minan nas, kita memiliki hal yang sama, yaitu membangun kehidupan ini yang baik, membangun kehidupan ini yang damai, yang harmonis. Baik, itu saya kira poin yang perlu kita ingin garis bawahi Bapak Ibu, supaya kemudian kebanggaan terhadap kelompok, kebanggaan terhadap keyakinan itu bukan berarti mengundang kita atau menyuruh, mendorong kita untuk menjelekkan orang lain. Ini yang nggak dipahami sebagian kecil dari komunitas umat Islam kita. Ada sekelompok kecil yang tadi saya katakan disinggung ya, itu selalu bersemangat untuk mendakwahkan pemahamannya kepada kelompok lain yang lebih besar dengan menganggap bahwa mereka semua salah, bahkan dengan bahasa-bahasa yang kadang agak kasar gitu ya. Ini yang kita nggak bisa terima begitu. Dengan bahasa-bahasa yang misalnya sesat, ahli bid'ah, dan seterusnya. Itu ungkapan-ungkapan yang tidak pada tempatnya untuk dipublikasi. Karena apa? Karena yang menjalaninya pasti memiliki pemahaman bahwa ini bukan sesat, ini nggak salah, ini ada dasarnya. Bahwa mungkin pemahamannya berbeda, biarlah nanti otoritas yang memberikan penilaian itu adalah Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan orang non-Muslim pun Allah perintahkan seperti itu.
Tugas kita pada akhirnya apa? Berlomba berbuat kebaikan di kehidupan ini. Mari kita lihat surah nomor 5 ayat 48. Surah 5, surah Al-Maidah ayat 48, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti di bagian akhir ya, di situ ada ayat yang mengatakan, likulli ummatin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat, ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Bapak, saya baca bagian akhir saja. Dari awal aja, Mbak, biar. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perbuat. Iya, poin kita di akhir ayat tadi sudah kita sampaikan, Bapak Ibu. Sekiranya Allah ingin menjadikan kamu satu umat, bisa saja. Satu pemahaman, bisa saja. Bahwa faktanya kita berbeda, tujuannya apa? Untuk menguji kita semua. Maka supaya lulus dari ujian keperbedaan itu, Allah perintahkan apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan. Pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah, dan nanti Allah yang akan kemudian memberikan penilaian atas apa yang kita lakukan. Maka di dunia ini jangan ada yang kemudian magang jadi Allah, memastikan kebenaran yang paling sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Problem kita di situ. Jadi ada sekelompok atau sebagian kecil orang ya, kalau misalnya berbeda pendapat, itu klaimnya bahwa pemahamannya lah yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pemahamannya lah yang paling sesuai dengan kemauan Allah dan Rasulnya. Ini berlebihan sekali. Kenapa? Dari mana dia tahunya? Bahwa Allah kemudian memang setuju dengan pemahaman yang seperti itu. Bahwa Rasul kemudian setuju. Nanti kelanjutannya Bapak Ibu, kalau kita berbeda dengan orang yang pemahaman seperti itu, dianggap menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Itu kan menjadi sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi kita bisa berbeda pendapat dengan kelompok ini. Nanti dikira kita berbeda itu menyelisihi atau menentang atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu bahaya itu. Bukan bahaya lagi ya, bahaya. Saking bahayanya itu. Bukan, maka harus hati-hati dengan model pemahaman yang seperti ini. Baik. Yang terakhir Bapak Ibu, kita lanjutkan di ayat 146 ya. Allah berfirman di ayat 146, masih kelanjutan sikap sementara orang ahli kitab. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Iya, ayat ini adalah menjadi pembuka ya, salah satu sebab kenapa nama Nabi Muhammad dengan membawa ajarannya yang sebenarnya mereka harapkan kedatangannya, yang sebenarnya mereka sudah ketahui rinciannya melalui isi Taurat dan Injil yang Allah turunkan kepada mereka melalui para nabinya. Mereka tahu persis itu. Tapi kok kemudian akhirnya hilang dalam perjalanan waktu gitu ya. Ketika Taurat dan Injil sudah tidak ada lagi secara umum informasi tentang Nabi Muhammad, tentang isi dakwahnya, begitu? Jawabannya di sini ya Pak. Bahwa sebagian kecil dari mereka, tentu sebagian kecil itu maksudnya orang yang memiliki akses kepada kedua kitab suci itu. Siapa? Ya para ulama mereka telah menyembunyikan informasi kebenaran Nabi Muhammad di kitab suci mereka. Padahal mereka tahu itu. Karena di ayat yang lain di Al-Quran, Allah tegas mengatakan nama Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat dan Injil.
Kita lihat surah nomor 7 ya, ayat 157. Allah berfirman di ayat ini, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang... Iya, poin kita di awal ayat, yaitu orang-orang mengikuti Nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Taurat diturunkan Allah melalui Nabi Musa alaihissalam untuk disampaikan kepada Bani Israel. Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk bangsa Bani Israel. Itu keseluruhan kedua-duanya ada sudah informasi tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya, apakah kita wajib beriman dengan Taurat dan Injil? Harus. Itu bagian rukun iman kita, beriman kepada kitab-kitab. Ya kan? Maka di Al-Baqarah sudah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang aku turunkan kepadamu dan juga kepada nabi sebelum kamu. Berarti kita harus mengimani Taurat Injil itu. Berarti kita harus juga menghormati, mengimani Nabi Musa alaihissalam sebagai utusan Allah. Demikian juga kita harus menghormati, mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah. Bukan sebagai anaknya Allah, ya, atau bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip dalam keimanan kita. Maka la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan antara rasul yang pernah Allah utus ke dunia ini. Keseluruhannya mereka adalah manusia pilihan yang Allah berikan risalah untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi ditutup kemudian oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu satu grup. Dan nggak ada yang left group, baper, itu nggak ada. Mereka semua satu grup, membawa ajaran yang sama, gitu ya. Dan itu sudah merupakan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat surah nomor 3 ayat 81. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minuna bihi wa la tansuruna qala aqrartum wa akhaltum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian ini? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Iya, ini ayat yang menegaskan sebuah prinsip Bapak Ibu, bahwa para nabi yang pernah Allah utus atau yang Allah akan utus itu telah berjanji di hadapan Allah bahwa kelak Allah akan mengutus nabi yang terakhir yang mereka akan membawa risalah yang sama, keimanan yang sama, yaitu tauhid la ilaha illallah. Sehingga tadi kita sampaikan bahwa di antara para nabi itu tidak ada yang kemudian membawa risalah yang berbeda dan aneh-aneh. Ya, tidak. Semuanya ada dalam satu barisan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu uraian kita di surah Al-Baqarah dari ayat yang ke-144 sampai ayat yang ke-146. Selanjutnya akan kita teruskan dengan interaksi kita dan Mbak Rima akan seperti biasa memandu kita. Silakan Mbak. Terima kasih Pak Ali, pas banget ya ada tuang es lewat. Ya, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang hendak bertanya, silakan ditulis di chat, nanti insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali, sudah ada pertanyaan dari Ibu Ratna Dewi. Izin bertanya Pak Ali, dalam berdoa, apakah lebih baik kita memohon keinginan kita ataukah memohon yang terbaik untuk kita?
Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratna. Memohon keinginan kita bukan aib, bukan sesuatu yang dilarang. Ya kan, sepanjang keinginan kita itu sesuai dengan petunjuk agama. Misalnya kita, ya Allah anugerahkanlah kami kelapangan rezeki untuk taat kepadamu. Ya Allah berikan kami sehat panjang umur untuk taat kepadamu. Ya Allah berikanlah kami keluarga yang senantiasa rukun, harmonis untuk sebagai bekal sakinah nanti di dunia dan akhirat. Boleh-boleh saja. Keinginan kita nggak ada masalah gitu ya. Tapi keinginan kita hendaklah kita sesuaikan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya dalam rangkaian doa kita. Sehingga kemudian akhirnya kalau itu berkaitan keinginan yang spesifik di dunia ini, sertakan dengan kalimat yang meyakinkan kepada kita bahwa ya Allah sekiranya ini baik untuk agama dan akhiratku, kabulkan ya Allah. Misalnya kita mohon supaya usaha kita diberi kemudahan misalnya gitu ya. Itu sertakan bahwa usaha yang akan kami lakukan ini ya Allah mudah-mudahan membawa kebaikan untuk sesama, menguatkan ibadahku kepadamu dan seterusnya, maka boleh-boleh saja. Ya, tapi seandainya kemudian untuk merangkai itu kok agak sulit, akhirnya Pak ya Allah terserah engkau lah, ya boleh-boleh saja gitu. Sambil kemudian mengatakan kau tahu yang ku mau misalnya, itu ya boleh-boleh saja. Tapi saya khawatir itu nanti berlebihan gitu ya. Tapi ya intinya adalah sebetulnya substansi doa itu ya kita menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Tapi kalau kita rangkai dengan, apalagi kalau doa-doa itu ya memang Allah ajarkan untuk kita ucapkan ya, untuk Allah ajarkan kepada kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita mohonkan, maka itu sesuatu yang menjadi prioritas untuk kita mohon kepada Allah. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau mohon untuk keluarga kita Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama misalnya, dan masih banyak lagi, ada kurang lebih di dalam Al-Qur'an itu 60 doa yang Allah ajarkan ya, 60 doa itu di Al-Qur'an tuh, belum di As-Sunnah misalnya gitu. Nah, maka doa-doa yang seperti itu tentu paling prioritas untuk kita doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Ratna. Silakan Mbak. Berikutnya dari Pak Ismail Akbar di Menteng. Mohon izin bertanya, mengemuka pandangan bahwa lidah manusia sangat mudah menebar janji, sedangkan jiwa terkadang sangat sulit menepati janji. Sehingga janji tersebut teringkari disebut tanda nifak. Dan Allah mengingatkan hal tersebut tidak boleh dan harus ditepati janji sesuai Al-Maidah surat 5 ayat 1. Namun di sisi lain, sesuai surat 8 ayat 24 dikatakan Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Apakah karena hal inikah manusia bersifat ragu-ragu, ingkar janji, dan seterusnya? Dan mengapa pula Allah membatasi manusia dengan hatinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ismail. Ini pertanyaan yang bagus dan cukup detail ya. Mari kita lihat, ada sedikit perbedaan konteks ya, antara pernyataan bahwa penuhilah janjimu, dan kemudian realitasnya manusia banyak yang ingkar janji, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kira-kira begitu ya. Nah, pertanyaan bagusnya, apakah itu disebabkan karena manusia ragu akan janji Allah seperti itu, yang kemudian dikaitkan dengan pernyataan di surah Al-Anfal, surah 8, ya, kita lihat baca ayat yang ke-24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan. Iya, maksud Allah membatasi itu artinya ketika hati itu dikuasai oleh hawa nafsu, maka tentu tidak bisa melayakkan diri untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Kira-kira begitu. Sehingga kemudian memang pada akhirnya dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh berjuang untuk menembus batas itu dengan cara melayakkan diri menjadi orang yang dapat menerima hidayah Allah, menerima panggilannya Allah. Kan tadi ayatnya gitu ya, wahai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga kemudian memang ada juga Pak, ini bisa kita jadikan salah satu faktor ya. Jadi faktor kenapa orang mengingkari janji itu dua. Faktor internal, ya tadi itu hawa nafsu,
dan faktor eksternal, ada setan di situ. Setan itu dalam bentuk macam-macam, ya setan dari bangsa jin yang ketuanya iblis, dari bangsa manusia dalam pergaulan sehari-hari. Nah, itulah kemudian kenapa orang menjadi ingkar janji. Salah satunya karena apa? Dua faktor tadi itu. Maka kita memohon kepada Allah agar tidak ingkar janji, karena jangan mudah untuk berjanji. Kan kalau orang mudah berjanji, ya otomatis itu akan mudah untuk terjerumus kepada sikap mengingkari janji, kan begitu kan. Nah, tapi memang ada perjanjian yang kita tidak bisa ingkar, dalam arti harus. Salah satu perjanjian antar manusia yang itu memang mau nggak mau kita tempuh, kita ambil perjanjian itu apa? Pernikahan. Maka pernikahan itu disebut mitsaqun ghalidha, perjanjian yang sangat kokoh. Gitu. Karena apa kokoh? Karena itu tidak hanya berlaku di dunia. Makna kokoh itu kan satu, misalnya apa? Tadi karena janji akad nikah itulah, maka akhirnya tadinya haram menjadi halal. Karena akad nikah, ijab kabul kan? Sama-sama ada transaksi, tapi transaksi yang pertama bukan ijab kabul, bukan akad nikah, tapi transaksi jual beli, kan itu zina namanya, dosa. Ya kan? Tapi kalau transaksi akad nikah itu mempertaruhkan nama Allah, maka akhirnya apa? Jadi ibadah. Maka nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah. Tapi para suami jangan pengen ibadah lagi. Nah, kira-kira begitu. Nanti terus pengen ibadah lagi, kira-kira jangan. Udah. Yang kedua, kokoh perjanjian ini karena apa? Karena nggak banyak tali yang mengikatnya. Maka jangan mudah-mudah untuk mengendorkan, apalagi mutus tali itu. Ya, ada tali yang namanya mahabbah, ada namanya mawaddah, ada namanya rahmah, ada namanya amanah. Ini contoh tali-tali yang mengikat dalam perkawinan. Banyak talinya itu. Dan yang ketiga, kenapa kokoh janji itu? Karena kelak nanti akan berlaku juga sampai di akhirat. Maka hubungan suami istri, hubungan keluarga, ayah, ibu, anak, itu semua bisa ketemu lagi reuni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering saya katakan, seorang suami yang baik tidak akan berkata kepada istrinya, Adinda, hanya kematian yang memisahkan kita. Oh, itu salah. Seorang istri yang baik, suami yang baik harusnya berkata kepada istrinya, Adinda, bahkan mati pun tidak sanggup memisahkan kita. Oh, jawaban istri apa? Pret. Kira-kira gitu, kadang kalau begitu. Ya udah, jangan ditiru ya, itu jelek gitu. Baik. Jadi kenapa ada orang yang mengingkari janji dan itu menjadi salah satu ciri kemunafikan atau sifat nifak tadi? Ada dua faktor tadi ya Pak ya. Ya betul sekali kalau dikaitkan dengan 824 salah satunya karena memang ada hawa nafsu yang Allah tanamkan, berikan kepada manusia sebagai salah satu ujiannya. Kok kemudian orang kemudian mengikuti hawa nafsunya, ya tertutuplah dari rahmat Allah, tertutup dari hidayah Allah, tertutuplah dari kemudian untuk dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang kemudian diharapkan oleh setan. Nah, setan tinggal kemudian AC saja, lanjut. Nah, kira-kira gitu. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih. Lanjut Mbak Rima. Berikutnya dari Ibu Daisya Tamrin. Mohon izin bertanya, beberapa waktu lalu saya diajak ikut Zoom pengajian. Awalnya baik-baik saja, tapi yang sedikit kurang seret bagi saya, di akhir pengajian pada saat membaca Al-Fatihah, dibuka dengan khususon untuk Kanjeng Diponegoro, Kanjeng Nyai Roro Kidul, dan sebagainya. Apakah ini menyimpang dari akidah atau normal? Terima kasih, Pak Ali. Iya, Bu, terima kasih. Itu melampaui batas ya, Bu. Berlebihan lah kira-kira gitu ya. Kalau kemudian harus dirinci ke semuanya, ya seharusnya tidak harus seperti itu, menyebut nama-nama apalagi sampai Nyi Roro Kidul itu maksudnya apa? Apakah Nyi Roro Kidul supaya pakai jilbab itu maksudnya di kedua Al-Fatihah begitu ya, pakai hijab itu melampaui batas. Saya tidak ingin mengatakan itu salah ya, tapi yang dibacakan Al-Fatihah masalahnya. Ketika ini penyebutan nama-nama itu loh, maka salah satunya sikap melampaui batas. Saya khawatir nanti daftar setiap orang yang dikenalnya langsung dikasih loh, kapan penutupan pengajiannya, nanti semua daftar nama semua dibaca, kira-kira itu yang kira-kira itu. Nah, yang kedua ya harus disadari juga ya jangan kemudian kita menyebut atau melakukan hal-hal yang itu menimbulkan apa ya kesalahpahaman lah, harus dihindari. Ya harus dihindari, apalagi ya kita yakin kalau Diponegoro jelas kita yakin karena sejarah juga mencatat beliau pahlawan nasional dan diakui gitu kan, tapi ya tidak perlulah secara khusus dan dalam kita niatkan seperti itu, apalagi sampai Kanjeng Nyi Roro Kidul gitu ya, itu sudah berlebihan melampaui batas ya, bikin kita nggak nyaman kira-kira gitu Bu. Nah sebaiknya ya hindari aja Bu. Ya, artinya kalau toh nggak bisa hindari atau pengen juga ada yang baik juga kok nggak, kalau gitu yang nggak cocok ya makanya ambil yang baik, tinggalkan yang
buruk-buruk. Kalau yang nggak cocok, yang nggak benar, yang berlebihan tinggalkan. Tapi mungkin nilai yang baik maka masih bisa kita ikuti. Saya kira begitu. Terima kasih. Lanjut. Sepertinya sudah bisa ditutup, Pak Ali. Barangkali bisa titip doa untuk Ibu Diana Muhdi dan keluarga yang sedang sakit di London, sama minta doa juga untuk almarhumah Ibu Tri Ramlah almarhum Bapak Tri Ramlah Handayani bin Samino Suryo Hadi Subroto, Pak Ali, yang baru saja meninggal tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, majelis ilmu ini majelis yang sangat mustajab untuk kita berdoa ya. Yang pertama, kita niatkan doa suratul Fatihah kita ini untuk salah seorang kawan baik kita, Ibu Diana Muhdi. Ini adalah grup yang selalu memfasilitasi kita ya untuk kajian kita ini. Jadi maka sering disampaikan Mbak Rima kan, bahwa kita Mbak Rima, Mbak Najem, Mbak Diana, juga Bu Ratih gitu ya. Ini yang mengomandani Al-Qalam kita ini, dan sekarang beliau berada di London bersama keluarga dan sedang mendapatkan hasil tes positif dari COVID, sehingga kita doakan semoga cepat negatif dan sehat pulih kembali, dapat kembali ke tanah air dengan baik. Dan juga untuk almarhum yang tadi sudah disebutkan namanya, semoga diterima amal kebaikannya, diampuni kekhilafannya. Dan juga doa kita niatkan untuk kita semuanya, Bapak Ibu, semoga senantiasa diberikan kebaikan lahir dan batin kita, kemudian diberikan sikap istiqomah untuk selalu berkhidmat kepada agama ini dengan cara yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf Al-Fatihah kita nggak pakai Roro Kidul ya, jadi mohon diaminkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, kembali mentadaburi surat Al-Baqarah ayat selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol COVID dimanapun Anda berada. Saya Rima Wirasakti, Nadia Laras pada Sari Tilawah, Diana Muhdi dan Rati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.